Nah, lanjut. Yang biasanya lagi ditanyain di wawancara adalah hal-hal I'm Lulu out of topic, tapi kalau pengen endorse Baklava boleh banget. Halo, lanjut lagi. Ternyata part satunya jawaban aku kebanyakan, jadi kita buat ke part 2 aja. Dan aku sekarang udah di rumah teman aku, karena aku tinggal di asrama. Dari Okta Fadila. Kakak pakai TOEFL enggak? TOEFL yang aku pakai itu TOEFL tryout, satu lembaga nyelenggarain TOEFL untuk kayak nyobain dulu gitu hasilnya berapa. Terus aku tuh pakai yang tes aku waktu itu, karena aku belum sempat untuk tes TOEFL atau IELTS yang benar-benar proper. Di situ pun juga skor aku pun ya lumayan juga. Kalau dibilang pakai TOEFL aku pakai, tapi bukan pakai TOEFL atau IELTS yang lembaga terverifikasi. Mungkin maksud dari pertanyaan ini adalah aku pakai TOEFL terus aku keterima gitu kali ya. Jadinya aku keterima aja, tapi bukan di jurusan yang bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Jadi makanya aku nggak masuk yang di pilihan kampus lain yang aku pengen itu. Jadi Nashwa Nurah, apa cita-cita kakak setelah lulus dari Turki kak? Ini bagus banget pertanyaannya. Tapi aku masih belum tahu, karena aku masih kuliah, aku masih mau figure it out gitu. Masih mau mikir-mikir kan kayak mau jadi apa ya. Doain aja yang terbaik ya. Kristi Ceniap, kak kenapa saya S1 bahasa Inggris di aplikasi, S2-nya nggak dapat jurusan yang linear? Karena yang keluar itu Turkish. Karena di aplikasi itu kamu itu ngelihatnya yang program atau jurusan-jurusan yang bahasa Turki aja. Mungkin ada yang linear sama seperti kamu. Kalau nggak salah aku itu ada yang Turkish, ada yang Inggris. Mungkin kamu perlu browsing lagi di jurusan yang biar linear, karena jangan sampai salah jurusan. Oke, lanjut. Ini aku jawabin dari yang kalian kasih ya teman-teman, banyak banget nih. Okay. Your mac and cheese untuk nilai semester 1 sampai 5 dijadikan satu halaman atau satu-satu. Kalau transkrip itu aku kemarin satu halaman. Di Google banyak sih contohnya, kalian tinggal contoh transkrip nilai gitu. Nanti kalian bisa lihat contohnya dari sana atau tanya ke guru kalian, biasanya tuh mereka tahu gimana cara buatnya. Kalau aku ngejelasinnya kan susah juga ya, kayak ini kolomnya kayak gitu. Bilkisre, aku udah pernah nanya di question box sebelumnya yang belum dibahas. Iya, maaf banget teman-teman, aku kemarin ujian, terus ada ujian selanjutnya butuh meme dan remedial karena susah banget kuliah di sini guys. Jadi apalagi bahasa Turki, jadi susah banget. Emang agak hektik banget kemarin. Aku lagi kuliah, aku lagi ujian, kalian pun juga lagi proses pendaftaran, jadi ya waktunya nabrak ya. Tapi insya Allah sekarang aku udah bisa bikin, ntar aku akan buruan upload. Maaf banget ya teman-teman. Gimana sih kak tips and trick dari jurusan dan kampus dari Bilkisre lagi? Kalau aku sih jurusan itu yang sesuai kamu mau. Jadi jangan milih jurusan kayak kayaknya orang itu jurusannya keren, atau misalnya kamu tolak ukurnya itu bukan dari kemampuan kamu, itu jangan. Biar bagus juga nanti kamu saat kuliah, itu yang kamu suka dan kamu ngerti. Kalau misalnya kalian masih belum tahu jurusannya apa, isi kuesioner kalian passionnya di mana, atau banyak banget kan itu di internet, itu banyak banget. Baca-baca lagi kalian passionnya di mana, jangan sampai salah pilih. Karena kalau udah salah pilih, apalagi nanti kalian keterima beasiswa, itu nggak bisa dirubah loh teman-teman. Jadi kalian tuh nggak bisa kayak kalau YTB bisa pindah nggak jelas, itu nggak bisa. Jadi makanya kalian harus dari awal tuh benar-benar pilih yang kalian bisa. Terus kalau kampus, pilihlah sesuai rating kampusnya bagus, terus kampusnya juga mempunyai fasilitas yang memadai, segala macamnya itu kalian research dulu mungkin di aplikasi beasiswa YTB. Kalian bisa tahu nih kampus kalian kayak gimana nanti. Jangan kayak pilih kampus lagi-lagi karena orang di sana atau kayaknya di sana bagus deh, jangan. Aku dulu waktu awal-awal daftar, kayaknya misalnya di Istanbul nih bagus nih Istanbul. Setelah aku cari-cari atau misalnya aku tahu Istanbul tuh ternyata padat banget, kotanya itu selalu hiruk pikuk, benar-benar ribut. Jadi kalau untuk belajar itu nggak kondusif. Jadi jangan sampai kalian milih tuh karena sembrono. Jadi harus based on fakta-fakta atau websitenya atau gimana. Pertanyaan Bilkisre yang selanjutnya, jujur aku kira YTB itu pengennya anak yang milih jurusan ilahiyat, nggak nyangka banget
international relation juga bisa keterima. Kalau kalian tahu, anak-anak yang keterima YTB itu nggak harus kayak jurusan ilahiyat atau jurusan agama semua, karena di Turki mungkin kesannya kental sama agama. Enggak, bervariasi banget. Ada yang kedokteran, ada yang ini, ada yang itu. Kalian bisa lihat deh di websitenya atau di medianya, itu bener-bener bervariasi banget. Lanjut ke bilik history lagi. Last year I've applied to YTB but I didn't make it to the interview. I'm wondering what's wrong. Padahal udah bikin LOI yang I think is pretty good dan udah menuhin semua yang mereka minta. Aku kan juga lebih dari sekali ya daftar. Aku paham banget kayak kamu apply YTB terus nggak masuk interview, pasti bingung aku salah di mana ya. Menurut aku jangan insecure, maksudnya jangan kayak ngerasa kalau kalian nggak keterima mungkin yang lain itu lebih keren dari kalian. Enggak, bisa aja ada kriteria yang kalian tidak penuhi dengan baik, atau misalnya ada hal-hal lain yang YTB pertimbangkan. Jadi nggak harus yang kayak kamu kayaknya nilainya jelek. Enggak, misalnya nih waktu aku awal daftar aku ngerasa banget nggak terlalu merhatiin tata bahasanya, mungkin nggak terlalu merhatiin dokumen-dokumennya, jadi bener-bener sembrono banget pelajarannya. Ya aku bisa dengan lebih baik misinya. Mungkin juga kesempatan kalian bukan di YTB, bisa jadi di beasiswa lain atau misalnya PTN, PTS Indonesia. Jadi jangan lupakan juga. Selanjutnya dari Berkistre. Jadi dia ini nyebutin merek, aku nggak sebutin ya merek, pokoknya lembaga yang bisa ngebantuin daftar beasiswa. Kakak dibantu nggak? Atau kakak murni sendirian gitu apply-nya? Please banget jawab. Jadi emang banyak banget lembaga yang bisa bantu daftar beasiswa, padahal dari YTB sendiri itu sebenarnya mereka udah bilang kalian nggak usah ikut lembaga-lembaga di luar dari YTB karena kalian tuh bisa ngelakuin itu tanpa perlu bantuan mereka, karena daftar YTB itu mudah banget. Dan aku itu nggak daftar lewat agen atau lembaga-lembaga pembantu karena nggak ada yang perlu dibantuin. Kalau misalnya kalian teliti, tekun, kalian akan tahu cuma masukin di aplikasi doang, udah selesai. Jadi nggak ada kayak aku kepilih karena faktor dibantu ini, dibantu agen, enggak. Tenang aja. Have Sheikha. Ada poin plus enggak kak yang bisa disiasati sebagai penerima kalau kita tomer di Turki? Nggak ada poin plus karena teman-teman aku banyak yang daftar YTB juga udah pernah tomer, udah pernah kelas bahasa Turki gitu, mau di Indo atau di Turki, nggak keterima itu banyak. Jadi tadi ini baca pertanyaannya kayak kalian itu memikirkan kayak ada trik yang bener-bener kalau ini kayak gini bisa lolos atau misalnya pakai agen bisa lolos. Enggak ada sama sekali ya teman-teman. Jadi kayak pure dari yang kita isi aja, dari kemampuan kita, akademik kita. Don't worry apapun tentang yang kayak gitu deh. Dari Trilif, enak nggak dapat beasiswa? Enak, ada enaknya ada enggaknya. Kalau enaknya udah tau lah ya, dengan full cover, fully funded semuanya, fasilitas. Kalau nggak enaknya adalah yang perlu kalian tahu juga, pressure, tekanan yang kalian harus punya nilai bagus, kalian harus punya standar yang melebihi dari standar biasanya. Mungkin standar kampus itu mintanya segini, kalian tuh harus segini gitu. Dan kalau nggak nyampe itu, kalian akan bisa dicabut beasiswanya. Jadi bener-bener bukan beasiswa itu kayak hal yang main-main gitu loh teman-teman. Dan ini aku belajar in a hard way, maksudnya kayak aku belajar ini dengan cara yang aku udah dapet nilai aku ada yang jelek, oke, akhirnya aku ngerti nih nggak main-main, nggak boleh kayak gini lagi. Jadi jangan dianggap kalian itu dapat beasiswa terus bisa tanpa dipertahankan nilai-nilainya segala macam. Jadi emang pressure banget, terutama kalau kalian itu pengantar bahasanya bahasa Turki ya, itu bener-bener kalian harus belajar banget karena bahasa Turki itu sesusah itu teman-teman, sangat mempengaruhi nilai-nilai kita. Apalagi pas belajar itu beda sama bahasa sehari-hari. Kalau misalnya sekiranya kalian
nggak tahu yang soal-soal itu, mungkin kalian bisa baca-baca lagi di websitenya ya, aku kurang tahu. Pokoknya intinya beasiswa itu nggak seenak yang orang-orang tunjukin kok, banyak banget pressure-nya gitu. Kalau emang kalian nggak bisa menyanggupi pressure itu, mungkin kalian sekolah yang jangan biaya sendiri gitu. Hajar Utami, kalau daftar baru ada SKL belum ada ijazah gimana? Kalau yang aku tahu sih mereka mintanya ijazah gitu. Kalau SKL itu isinya ijazah, nilai-nilai yang ada di ijazah, cuma ijazahnya aja belum keluar, ya udah nggak apa-apa, masukin aja berarti SKL. Tapi aku nggak bertanggung jawab ya di sini. Misalnya ternyata di YTB-nya mereka mintanya ada syarat-syarat kayak gini. Omongan aku di sini berdasarkan my opinion gitu, atau dari pengalaman aku. Jadi kalian bisa research sendiri lagi, cari tahu lagi. Terus Sani Sobuna, Kak, apa benar untuk daftar beasiswa YTB harus ikut kelas mentoring dulu? Nih sama aja tadi, nggak ada ya teman-teman. Kayak kenapa kalian tuh mikirnya kayak kalau ikut mentoring itu harus biar bisa lolos YTB? Enggak. Yang bener kalau kalian ikut mentoring atau misalnya nonton video aku, subscribe video aku, itu bakal membantu memberikan kalian insights baru, sudut pandang dari orang-orang yang udah ngalamin. Jadi kalian bisa meraba-raba nanti kalian gimana. Tapi nggak ada tuh yang namanya golden ticket karena kalian ikut mentoring, atau golden ticket dapat dari rekomendasi awardee yang udah nerimain beasiswa yang kayak tadi pertanyaannya. Nggak ada ya teman-teman. Jadi tuh ini beasiswa tuh bukan kayak ada orang dalam lah, ada inilah, nggak ada yang kayak gitu. Oke? Teman-teman tenang aja, hal-hal yang kayak gitu cuma ada di Indonesia. Rafiq Abdurrahman, Kak, sumpah aku mau banget share di sini dong. Iya, tenang aja, aku tuh bakal bantu kalian semua. Kalau kalian tahu isi DM aku reply, terus juga bikin video. Aku berusaha ngebantu kalian. Jadi tolong teman-teman ngertiin. Mungkin jangan pressure aku untuk kayak Kak reply, atau misalnya aku lagi sibuk, aku lagi sekolah atau apa. Teman-teman mohon pengertiannya juga kalau kayak gitu. Oke. Sipuan, gimana caranya dapat beasiswa, Kak? Caranya adalah cari beasiswa yang kamu mau, isi dengan sebaik-baiknya, terus ya udah berdoa aja. Lutfan, cara keterima beasiswa YTB gimana, Kak? Lagi-lagi pertanyaannya nggak ada cara khusus. Isi dengan baik aplikasinya, persiapkan dokumen kalian, tekun, jadi jangan males-malesan. Udah gitu aja. Dari Devira, Kak, kalau kita nggak ada surat rekomendasi gimana? Sebenarnya aku kurang tahu ya kalau misalnya nggak ada surat rekomendasi itu benar mempengaruhi atau enggak. Tapi ya sebaiknya kalau ada dicantumkan aja. Tapi kalau nggak ada ya mau gimana kan. Fionaz, cara meyakinkan ortu lagi gimana ya? Mereka nggak mengizinkan study abroad setelah aku gagal 2 beasiswa 2 luar negeri. Menurut aku kalau emang orang tua kalian yang udah desperate banget untuk menahan kalian jangan ke luar negeri, gak ngizinin lagi kayak yang kamu bilang ini, mungkin ada baiknya kamu dengerin dulu dengan cara kamu cobain daftaran di Indonesia dulu, coba-cobain kampus PTS, PTN, kan siapa tahu keberuntungan kamu juga di Indonesia juga ada gitu. Kayak aku dulu juga pernah kok kuliah di Indonesia, di Jogja, di Universitas Negeri Yogyakarta. Ya aku tetap coba daftar juga teman-teman. Jadi jangan sampai kalian memikirkan satu-satunya itu beasiswa di luar negeri. Enggak, siapa tahu yang orang tua kalian maksud itu adalah mencoba keberuntungan yang di Indonesia juga. Atau kalau misalnya kalian sepengen itu ke luar negeri dan misalnya orang tua kalian masih bisa dirayu, ya rayu aja, jelasin kayak gimana kalian mau ke luar negeri, potensi kalian itu bisa berkembang. Misalnya nih kalian suka gambar, nah mungkin kalian pengen sekolah ke luar negeri di Jepang. Jadi di Jepang itu kan industri gambarnya bagus atau industri apanya bagus, jadi cocok kayak gini Pak Bu gitu-gitu kan. Jadi mereka mungkin bisa mengerti. Tapi kalau misalnya orang tua kalian udah kekeh nggak boleh, ya gimana lagi, di masa SD. Kak, kalau interviewnya apa ada yang pakai bahasa Turki atau cuma Inggris Indo aja, Kak? Interviewnya itu ada dalam bahasa yang interviewernya kuasai. Jadi misalnya mereka bisa kuasai bahasa Inggris, bahasa Turki, bahasa Rusia, bahasa apa lagi ya, gunakan yang mereka bisa, yang kamu bisa
Tapi kalau misalnya kamu cuma bisanya English, ya English aja nggak apa-apa. Kalau misalnya kamu bisanya bahasa lain, ya selagi mereka juga ngerti, ya pakai aja nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kalian kayak gampangin itu, pakai bahasa Indonesia aja, aku nggak bisa bahasa lain. Jangan ya, aku udah sering jelasin ini di webinar atau semuanya seminar gitu. Kalau kalian pakai translator atau kalian nggak gunain kemampuan kalian sendiri, itu bisa mempengaruhi penilaian kalian, karena ya kalian nggak menunjukkan effort lah di sana untuk bisa menjawab dengan bahasa yang mereka mengerti gitu. Bisa Nabila. Kalau daftar semua beasiswa Turki, apa menjadi nilai plus atau malah jadi pengurangan penilaian Kak? Mungkin kayak YTB, TDV dan yang lain serentak gitu kali ya. Aku pernah dengar teman aku yang misalnya daftar YTB juga, beasiswa TDV juga, itu sebenarnya nggak mempengaruhi sih. Kalau yang aku dengar dari dia ya, kurang tahu juga kalau penilaian yang lain. Mungkin kalian bisa baca-baca lagi, cari tahu lagi. Tapi kalau yang dari cerita dia ini, dia misalnya nggak lulus di YTB, terus yang TDV-nya keterima. Ya udah, jadi kan alhamdulillah punya 2 kesempatan gitu untuk mendaftar. Tapi coba kalian baca-baca lagi apa ada persyaratan yang berubah, karena YTB sama TDV itu beasiswanya sangat dinamis, suka ada perubahan apa segala macam. Jadi kalian perlu cari tahu lagi. Intinya kalau yang aku tahu itu nggak mempengaruhi sih, selagi itu sama-sama beasiswa dari satu pemerintah. Kalau 2 negara atau apa, terus kalian udah posisinya udah dapat beasiswa lagi, itu mereka nggak nerima. Dari Adalia Florensi, ada beasiswa buat D3 ke S1 enggak? Paralel gitu ya? Yang D3 terus nanti ke S1 gitu. Kayaknya nggak ada ya, kayaknya mereka cuma nyediain jenjang, satu jenjang aja gitu, kayak nggak bisa kayak D3 ke S1 gitu. Nggak ada beasiswa khusus yang paralel kayak gitu, tapi S1, S2, S3 gitu. Cici Rahma, CV itu bisa lebih dari 1 halaman Kak. Pas waktu kakak berapa halaman? Bisa banget. Banyak orang yang CV-nya lebih dari 1 halaman, apalagi yang bertabur prestasi ya. Tapi untuk aku pribadi, aku waktu itu males banget bikinnya banyak-banyak, 1 halaman aja. Ditambah lagi mungkin prestasi aku nggak sebanyak orang-orang di luar sana juga, jadi kayak ya udah gitu. Jadi kalian nggak apa-apa, nggak usah ngira yang kayak orang yang terima YTB itu pasti prestasinya berhalaman, nggak kok. Tenang aja. Yuce Huisir, Kak, gimana cara buat esai? Cara aku buat esai adalah aku membuat esai itu tentang diri aku sendiri. Jadi nggak ada aku niru orang lain, nggak ada aku baca-baca terinspirasi dari orang lain atau apa. Jadi benar-benar aku sendiri. Kalau mungkin kalian lihat esai aku, mungkin kalian bisa ketawa, mungkin kalian lebih bagus dari aku. Karena aku nggak yang terstruktur kayak gimana gitu, nggak, esai biasa aja. Si Cehelexier, bagi tips buat bisa keterima beasiswa. Ini sama lagi pertanyaannya. Jadi _Muhammad VS, izin Kak, apakah anak IPA bisa ambil prodi HI? Lalu prodi HI yang pakai bahasa Turki ada Kak? Bisa banget, selagi kalian mempunyai prestasi atau background yang mendukung juga. Jadi misalnya nih, kalian IPA tapi kalian ada prestasi lomba debat, mungkin kalian bisa cantumkan lomba debat kalian atau apa. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya yang linear atau yang mendukung, itu benar-benar resiko sih. Karena YTB ini salah satu beasiswa yang mempertanyakan, misalnya kamu jurusannya IPA terus kamu nyebrang ke IPS, itu mereka bakal mempertanyakan banget. Terus juga dari mulai aplikasinya kalian akan diperiksa. Terus prodi HI yang pakai bahasa Turki ada Kak? Ada banyak banget malah. Jadi tenang aja, aku pun HI Turki yang bahasa Turki, bukan yang bahasa Inggris. Jadi makanya lumayan susah banget sih, bukan lumayan. Cahaya April, nilai rata-rata Kak berapa? Tadi aku udah sebutin ya nilai rata-rata aku dari Harisan. Salam Kak Syafa, Kak buat syarat rekomendasi gimana? Terus bikin CV sama LOI biar menarik gimana? Sama ya, tentang teknis. Kalau buat rekomendasi itu kalian bisa lihat di Google formatnya kayak gimana. Tanya sama guru kalian, BK atau bimbing konseling atau guru yang mana gitu. Terus tanya juga mungkin sama yang memberikan surat rekomendasi itu gimana mereka mau formatnya, atau kalian formatnya yang kalian mau gimana. Lihat di Google juga bisa. Jadi intinya kayak atas nama mereka, terus
isinya menerangkan tentang kalian itu direkomendasikan karena bla bla bla. Pokoknya intinya itu sangat-sangat teknis ya dan personal gitu, jadi benar-benar setiap orang itu pasti beda-beda. Jadi aku nggak bisa benar-benar jelasin yang satu kata per kata gitu. Terus bikin CV sama LOI biar menarik. CV sama LOI aku kayak gitu-gitu aja. Tadi aku udah jelasin, nggak yang terstruktur benar-benar aku periksain sama dosen gitu-gitu, enggak. Jadi benar-benar personal banget. Dwi Cahyat PTR. Tips belajar bahasa Turki Kak. Tipsnya adalah nanti misalnya kalian udah keterima terus belajar bahasa Turki, ya rajin aja setiap habis belajar apa yang nggak ngerti kalian pelajarin atau tanya ke orang lain, ke orang Turki, ke guru atau ke teman. Terus ya sering-sering berlatih, jangan malu ngomong bahasa Turki sama orang Turki, berlatih sama teman juga boleh. Kalau aku sendiri waktu itu aku berlatihnya sama orang Turki, orang-orang asing, pelajarin topik yang nggak ngerti sampai ngerti gitu. Karena bahasa Turki itu jujur susah banget. _ukti, kalau jurusan yang diinginkan di YTB tidak ada, apa solusinya Kak? Solusinya tergantung kamu lagi. Kalau misalnya jurusan yang ada itu sesuai sama kamu, ada yang kamu mau gitu, ada yang sesuai sama passion kamu, ya ambil aja. Tapi kalau yang nggak ada, terus ya nggak usah dipaksain, ntar kamu terlalu berseberangan hal yang kamu pelajarin beda sama yang cuma tersedia jurusannya di YTB kan. Itu nggak usah dipaksain, mungkin di beasiswa lain atau apa, kesempatan lain itu ada yang sesuai sama yang kalian gitu. Karena jatuhnya ntar pas di Turki juga makin susah, apalagi yang berbahasa Turki, jadi kayak makin susah banget, udah nggak sesuai sama yang kalian terus berbahasa Turki. Jadi hal-hal yang memudahkan atau hal yang bisa bikin sulit kalian nanti itu dipikirin banget sebelum mendaftar dan ngelakuinnya gitu. Izzatun Khairiyah, gimana cara tahu jurusan yang kita pilih itu menggunakan bahasa Turki atau Inggris saat kuliah? Di websitenya, di aplikasi beasiswanya itu tertera. Oke sayang, jadi Izzatun itu ada di sana tertera ini bahasa Inggris, bahasa Turki. Jadi kalian coba cek lagi nanti, teliti gitu. Makanya kan tadi aku bilang sama teman-teman, daftar itu jangan cuma isi-isi aja, perhatiin ini apa maksudnya, oh ini menjelaskan programnya atau kayak gimana-gimananya. Jadi kayak gitu. Jadi di aplikasinya tuh ada kok keterangannya. Izzatun lagi, tempat ngupload LOI dan recommend letternya di mana Kak? Kok saya nggak ketemu ya di link YTB? Kamu kayaknya masih daftar tahap yang pertama ya. Setelah kamu isi aplikasinya full, pencet submit. Nah setelah submit itu baru dia muncul ke halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya itu isinya kamu ngupload surat rekomendasi, ngupload LOI, terus ngupload yang lain-lainnya di sana. Jadi di halaman selanjutnya. Makanya cari tahu lagi, buka-buka semuanya, jangan sampai kelewat, jangan sampai kurang informasi lah gitu kalian. Oke, untuk Q&A kali ini kita udah bisa aja karena udah terlalu panjang kan, berpat-pat ya karena panjang banget aku jawabnya. Karena aku nggak bisa jawabnya sedikit-sedikit, kayak aku butuh banget video kayak panjang gitu. Dan maaf banget banyak kesalahan, banyak salah-salah kata atau yang kalian nggak berkenan dari yang aku jelasin tadi, mohon maaf banget. Tadi itu jangan dijadiin patokan, itu tadi based on opini aku dan pengalaman aku sendiri atau dari aku dengar dari pengalaman orang lain. Semoga kalian lancar daftarnya, ke tahap selanjutnya juga semoga keterima, amin, dan sampai ketemu di Turki nanti ya, amin. Nanti kan ada tahap wawancara, nanti insya Allah aku akan bikin lagi video-videonya. Oke, sekarang aplikasi dulu. Oke, bye, thanks for watching guys.